Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin, selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wagyadistira, saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Subang. Dari pihak oposisi akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi debat kewajiban tes kelayakan para calon orang tua untuk memiliki anak. Menurut saya, tes kelayakan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang amat berat. Kenapa? Mesti kita pahami bahwa HAM itu tidaklah diberi maupun kita terima, melainkan ia yang sudah melekat pada kita sedari kita lahir. HAM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dalam kasus ini, dalam kondisi ini kita mendapati bahwa negara yang seharusnya melindungi hak asasi manusia yang sudah melekat sejak kita lahir, justru merampas hak asasi manusia itu. Mereka menerobos batasan mereka untuk intervensi terhadap urusan asasi kita demi kepentingan mereka tanpa melihat faktor yang menyebabkan persoalan yang hendak mereka atasi itu. Jadi kita melihat bahwa pemerintah menerapkan suatu program yang prematur. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, keamanan tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. Hadirin sekalian, kami akan menyampaikan pendapat mengenai kenapa kita mesti menolak program tes kelayakan anak, tes kelayakan para calon orang tua untuk memiliki anak. Yang pertama adalah pelanggaran HAM yang sangat berat, yaitu HAM untuk hidup, hak untuk hidup. Ketika kita ingin memiliki anak, itu artinya kita memiliki hak untuk hidup. Kita memiliki hak untuk meneruskan generasi kita terhadap generasi di bawahnya tuh, terhadap anak-anak kita. Lalu bagaimana? Misalkan dalam tes itu pasti ada dua opsi, yaitu opsi untuk lulus dan opsi untuk tidak lulus. Bagaimana terhadap mereka yang dinyatakan tidak lulus? Ketika mereka dianggap tidak layak memiliki anak, lalu bagaimana dengan nasibnya? Bagaimana juga dengan para calon orang tua yang telah memiliki janin yang dipaksa untuk melakukan tes dan mendapati bahwa mereka tidak layak menjadi orang tua? Apakah janinnya harus digugurkan? Itu artinya negara adalah badan yang paling berpotensi untuk menjadi kriminal. Lalu indikator kelayakan untuk memiliki anak apa saja? Kita mengetahui bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang primordial. Kita menganggap budaya-budaya masa lalu itu adalah budaya yang mesti kita pegang sampai sekarang. Kita menganggap bahwa paham-paham dari masa lalu adalah paham-paham yang mesti relevan dengan kondisi kita. Misalnya, kondisi masyarakat yang menganggap bahwa banyak anak, banyak rezeki. Bagaimana pemerintah mendobrak gagasan tua itu agar mereka mampu memaksimalkannya? Itu akan membuang-buang waktu, akan membuang-buang anggaran pula untuk hanya sekedar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Lalu alat ujinya bagi para calon orang tua yang hendak memiliki anak itu seperti apa? Apakah kita memiliki jaminan bahwa alat ujinya adalah alat uji yang kompeten, alat uji yang memang layak untuk menetapkan indikator-indikator bahwa kita layak untuk memiliki anak? Lalu selanjutnya, ini merupakan penghinaan bagi hak dalam hal mengurangi kebebasan. Pemerintah yang seharusnya menjaga hak kebebasan hidup untuk kita malah merampasnya dengan mewajibkan kita untuk melakukan suatu tes yang mana jelas-jelas itu melanggar kebebasan dan hak asasi kita. Lalu ini juga menghina prinsip biologis manusia untuk mempertahankan spesiesnya dan memperbanyak spesiesnya. Mesti kita pahami bahwa ini merupakan suatu hal mendasar bagi manusia. Kenapa? Karena ini merupakan suatu prinsip biologis.
Ketika pemerintah justru ikut campur terhadap urusan biologis, ikut campur terhadap urusan rumah tangga seseorang untuk memiliki anak atau tidak, itu artinya pemerintah sudah melanggar prinsip-prinsip dasar, bukan hanya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, tapi juga prinsip dasar biologis. Ini juga menyalahi kodrat manusia sebagai makhluk biologis. Tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua akan memiliki pemahaman yang sama mengenai pola asuh yang baik. Menurut saya ini tidaklah benar, karena mesti kita lihat kondisi sosiologis masyarakat kita sangatlah berbeda. Misalkan orang tua paham bahwa mereka harus dan dituntut untuk memberi makan anak mereka dengan gizi yang tepat. Tapi masyarakat kita menderita kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Kita memiliki angka rasio Gini yang menjelaskan kesenjangan ekonomi itu pada angka 3,5. Ini merupakan angka yang sangat tinggi apabila kita bandingkan dengan rasio Gini yang paling besar itu adalah angka 5. Jadi ini merupakan lampu kuning bagi kita tuh. Jadi daripada pemerintah mengatur urusan rumah tangga rakyatnya untuk memiliki anak, mengapa tidak kita selesaikan persoalan pemerataan gizi, persoalan pemerataan pendapatan yang mana itu merupakan persoalan fundamental yang seharusnya difikirkan oleh mereka, oleh pemerintah. Tim pemerintah pada prinsip kedua menjelaskan bahwa orang tua harus menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Saya sangatlah tidak setuju terhadap hal ini. Kenapa? Bukankah sejak awal program ini merupakan tindakan yang amoral, tindakan yang tidak bermoral karena menyalahi hak asasi kita. Sedari awal menyalahi hak asasi kita. Artinya, generasi penerus kita bodohi mereka, kita bikin mereka cacat pandangannya mengenai hak asasi manusia. Lalu program ini tidak relevan karena pada masa sekarang dengan era digital informasi bisa kita dapatkan dari mana saja. Kita bisa memahami bagaimana cara melakukan parenting lewat situs-situs internet misalnya, atau berupa konsultasi secara daring. Jadi program ini mesti kita pahami bukan hanya melanggar prinsip dasar manusia untuk hidup, melainkan juga dilahirkan secara prematur. Persoalan-persoalan mendasar semacam kualitas hidup masyarakat, Human Development Index yang rendah, pemerataan pendapatan yang kurang, rasio Gini yang masih tinggi, harusnya ditangani terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum mereka melahirkan suatu program yang baru yang mana mereka tujukan untuk mengatasi persoalan pendudukan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.